Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Dijen Hortikultura Kementerian Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Priasto Setianto MSc. Yang saya hormati Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Ibu Dr. Insinyur Musdalifah Mahmud. Yang saya hormati Asdep Kemitraan dan Perluasan Pasar Kemenkop dan UMKM, Bapak Fiksi SEAK MPhil. Tenaga ahli utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden, Bapak Bustanil Arifin. Japan Plan Antusias, Mr. Kunso Nisiara. Yang saya hormati Pangdam 3 Siliwangi, Bapak Maijen Kunto Arif Ibowo. Dan yang saya hormati Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Hortikultura Ibu Deborah Erlina. Yang saya hormati dan terus terang saya bangga pada panitia atas keberaniannya, karena sebetulnya sudah lama saya menunggu momen bagaimana kita bisa mengangkat kekayaan alam Indonesia ini ke percaturan dunia. Yang saya hormati Ketua Umum Perhimpunan Bu Rosi ya, Bu Rosi. Perhimpunan Florikultura Indonesia. Yang saya hormati para penggiat lingkungan, komunitas hortikultura. Dan saya nggak tahu tadi ketuanya Mas Eri, Pak Rahmat, Pak Budi, Prof. Rahmat, Pak Budi, dan Mas Eri. Saya mohon maaf tadi ini catatannya nggak ada, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, peserta dari acara Floriculture Indonesia International Conference FLOI tahun 2022. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada seluruh elemen panitia dan seluruh elemen yang telah berani melakukan acara pada hari ini dan 3 hari ke depan. Terus terang ini sudah lama. Sebetulnya kalau Bapak Ibu tahu, saya pernah menjadi Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan. Saat itu semua orang banyak yang mengeluh bagaimana Surabaya ini sudah kotor, panas, gitu. Nah, kemudian saya menjadi Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan. Itu saya juga nggak ngerti, tiba-tiba begitu saya melakukan itu, mungkin Bapak Ibu sekalian tidak semudah yang Bapak Ibu sekalian lihat kondisi saat ini, kondisi Surabaya. Saat saya melakukan itu, karena tanah di Surabaya itu pasir, sehingga saya harus mengganti tanah itu menjadi tanah karena saya nggak punya anggaran saat itu. Maka kemudian saya punya tumpukan sampah yang cukup tinggi saat itu. Saya ambil untuk mengganti tanah pasir tadi. Saya ada pejabat di Polda, kantor di Ahmad Yani itu, dia menyampaikan, Bu, Ibu baru tak panggil Kepala Dinas Kebersihan,
kalau bisa nanami di depan Polda. Dia nggak tahu saya kerja mulai jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Saya ganti tanah itu menjadi tadi karena saya nggak punya uang. Saya punya gunungan bukit sampah lama, itu saya ambil, saya ganti tanah itu. Saya campur dengan kapur putih. Kemudian itu benar-benar saya berdarah-darah itu membangun waktu saya kepala dinas kebersihan. Karena kemudian mulai nampak berubah. Saya bahkan saat itu saya bisa nanam yang tanaman tidak mungkin. Orang Surabaya mengatakan itu kan tanaman subtropis, kenapa ditanam di tropis? Itu pasti mati, cuman proyek, saya dibilang gitu. Saya tunjukkan sampai hari ini tanaman itu masih bisa hidup. Jadi artinya apa sebetulnya? Kemudian setelah itu saya menjadi wali kota. Bapak Ibu, saya rubah lagi, tadi saya sampaikan, tidak ada sejengkal pun tanah di Surabaya yang tidak saya tanami. Dampaknya apa? Selama 10 tahun saya jadi wali kota, 400% hotel tumbuh di Surabaya. Jadi impact-nya cukup besar sekali terhadap kota Surabaya. Impact yang dulu katanya nyamuknya banyak, panas, macam-macam lah alasan untuk tidak ke Surabaya. Saya tidak terima itu. Memang berdarah-darah, ini tangan saya patah. Hanya saya bekerja di lapangan, saya terpleset, patah tangan saya. Jadi saya ingin menyampaikan betapa luar biasanya. Kemudian saya menjadi Menteri Sosial. Ampun deh kekayaan di Indonesia ini. Saya jalan darat dari Gorontalo ke Manado, hampir 14 jam. Saya jalan darat dari Nunukan ke Pontianak, hampir 28 jam. Saya transit, berhenti nginap di saya lupa kotanya apa ya. Jadi saya tahu persis. Kemudian saya masuk di Papua, di pedalaman Papua. Betapa tanamannya, sampai saya ngomong kita kuliahkan. Ini ada Pak Luhur. Betul enggak Pak Luhur? Ini alumni muridnya Pak Prof Rahmat kayaknya. Ya, ini saya sampaikan kita ambil anak-anak Papua yang lulusan SMA, yang dia konsen pertanian, kita sekolahkan, bukan sekolah formal, tapi kita kursuskan di IPB untuk dia belajar bagaimana membudidayakan tanaman-tanaman yang ada di sana. Karena saya juga khawatir ini mulai banyak tambang, mulai banyak ini di sana. Kalau nanti itu habis tanaman itu, maka kita akan menjadi penonton yang sebetulnya tanaman itu asalnya dari Indonesia. Jadi karena itu kenapa saya ngomong kita kuliah, nggak usah sekolah karena terlalu lama kalau sekolah. Udah kita kursuskan aja. Karena saya lakukan ini di Surabaya, Pak. Karena kalau saya nunggu dia sekolah ini, saya kapan menangnya untuk anak-anak miskin. Jadi saat saya di Surabaya itu, saya tanya kepada kepala Bapeko, berapa orang miskin di Surabaya? 14%. Aku nggak percaya. Terus dia ngomong, ibu mau tahu yang sesungguhnya? Ya, 32%. Oke, aku ambil 32%. Bu, gimana nanti ngadepi DPR muda yang ngadepi aku? Saya sampaikan gitu. Nanti akan saya jelaskan. Saya keluar, kemarin kita survei BPS, itu tinggal 4,9%. Jadi dulu inflasi tertinggi Surabaya itu sayur mayur. Kemudian saya ajari warga Surabaya, waktu cabai mahal sekali 2012. Kok cabai mahal? Kenapa nggak nanam sendiri? Saya bilang nggak ada lagi ngeluh kita. Kita ini dikaruniai Tuhan sesuatu yang luar biasa. Orang lain sudah nggak bisa kalau musim dingin mau nanam. Kita bisa. Ayo kita tanam. Sekarang kampung di Surabaya isinya tak sayuran semua. Bahkan rumahnya nggak kelihatan karena sayuran. Kenapa? Karena saya gilir hotel-hotel di Surabaya itu karena pasti organik. Saya ngomong kita nggak boleh pakai kimiawi, kita pakai organik. Saya masukkan ke hotel, ngangkutnya tuh pakai
beca. Seneng hotelnya, kenapa? Karena kemudian fresh, kemudian organik, dan enggak dipindah-pindah, jadi sayur itu enggak cacat. Sehingga sekarang ini sekali panen satu kampung 3 bulan itu 7 juta. Jadi makanya tadi saya sampaikan, kita ini dikaruniai Tuhan ini luar biasa. Nah, seringkali para hobis ini yang saya tahu, ini nggak dijual Bu untuk hobi. Dan saya ngomong ini gimana, saya bilang itu. Saya coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian penghobi. Kalau Bapak Ibu sekalian menjadikan tanaman ini menjadi industri pertanian tanaman, hortikultura, berapa orang bisa bekerja di situ? Coba kita lihat. Nanti Bapak Ibu sekalian pengen hias tanamannya ada pot, potnya tumbuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian nanam. Tidak mungkin tukangnya Bapak kerjakan sendiri kecuali saya. Saya tadi kesini ganti baju soalnya siram-siram tanaman dulu. Jadi saya ingin menyampaikan industri ini adalah industri sebetulnya yang diberikan nikmat karunia Tuhan ini kepada kita yang tidak kita sadari dan kita tidak syukuri. Kalau gini, Bapak Ibu sekalian ngomong Bu Risma kok tahu? Saya selama jadi kepala dinas kebersihan, saya ke Ciampea lihat pameran, saya ke Kokenhof, saya lihat di Afrika Selatan bagaimana ngomong Belanda, gimana mungkin saya ngomong, ternyata dia punya kebun itu jutaan hektar di Afrika Selatan, di Kenya. Saya lihat ada mawar warnanya biru, ada mawar warnanya ungu, macam-macam di sana. Nah, kalau ini bisa match antara perguruan tinggi, kemudian pecinta, ini akan menjadi suatu industri yang kita akan bisa gegerkan seluruh dunia. Tidak percaya? Ayo kita buktikan. Tadi yang saya katakan, saya hanya merubah memake upi Surabaya itu kecil sekali. Tapi bagaimana gerakan itu yang tadi saya sampaikan. Saya buat acara macam-macam, acara macam-macam, bahkan saya ikut bidding di setiap event acara internasional supaya datang ke Surabaya. Akhirnya apa? Semua senang. Coba boleh nanti ini saya akan ada event dengan UNSK. Saya ngomong, saya bukan tidak mau acara itu di hotel, tapi karena apa? Saya akan bebas melakukan eksplorasi. Saya rubah kantor saya menjadi, mungkin katanya anak-anak, Bu, kayak hotel bintang 5, ini bintang 7, saya bilang gitu. Ya, jadi kemudian saya bisa eksplor. Saya akan datangi dulu, pernah saya kedatangan 10.000 tamu. Saya kerjakan sendiri semuanya, karena saya nggak punya uang. 10.000 tamu dari seluruh dunia. Saya pasang 1 kilo reok, ada 393 negara datang. Itu meletus. Ya. Jadi sebetulnya tadi saya sampaikan kekayaan kita ini luar biasa. Nah, kita mau enggak gerak? Kita seolah-olah ngapain jadi petani? Lah kalau petani naiknya jet pribadi kenapa enggak? Ya toh? Ya kan? Coba itu baru kita. Coba bayangkan berapa orang akan bekerja. Kita bisa bantu mereka untuk mencari nafkah. Coba Bapak Ibu sekalian. Ini besar loh. Saya pameran di mana? Coba Bapak Ibu sekalian. Tadi Bapak sampaikan ke Maroko, saya udah pernah lihat. Tadi saya udah pernah lihat hampir semua pameran ini. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada yang sekarang sekaya keanekaragaman lebih dari Indonesia. Sekarang tinggal kita mau jadi penonton. Saya tahu Pak, saya mohon maaf tadi pergi, jangan diterjemahkan. Sorry ya Kak.
ke Ciawi, kan? Terus habis itu saya tanya, ini dari mana? Dia nggak tahu, dipikir saya dari Malaysia. Ini saya ngambil dari Indonesia. Kita kebanggaan mati, saya bilang gitu. Sementara saya lihat ke sana. Ya, jadi sekali lagi, mari kita buktikan. Ayo para pecinta, sekarang bukan pecinta lagi. Kita siapkan industri tanaman apa namanya, Pak? Saya tahunya tanaman hias ini, insinyur arsitek, Pak, nggak ngerti. Bapak Ibu tahu di rumah saya, itu hampir separuh, saya punya perpustakaan 3x3, hampir separuh isinya buku-buku tentang taman dan tanaman. Jadi kalau keluar negeri saya kulaan buku. Nanti kalau banyak saya, oh ini bagus, saya beli 3, saya bagi staf saya. Saya bilang ini pakaian ya untuk belajar. Jadi saya waktu Pak Wali Kota, saya nanya, ini tanaman apa Bu Risma? Ini tanaman ini Pak, ini Loh Bu Risma kok tahu? Ya saya ngapalin Pak, saya bilang gitu, Kepala Dinas Pertamanan kok nggak ngerti namanya tanaman, saya bilang gitu, oh iya. Jadi saya tahu insya Allah, tapi yang baru-baru ini aneh-aneh. Jadi saya nggak apa, tapi kalau Milano itu tahu saya, udah, karena suka. Saya pernah nawar itu Pak, saya pegang ini, harganya 20 juta. Mau ditawar sama siapa? Enggak. Saya pegang gitu ya. Enggak. Bu, saya bilang enggak. Saya bilang enggak. Saya bilang gitu. Tapi sekarang udah harganya turun ya Pak ya. Nah nanti kita buat cerita Pak. Kita buat cerita. Oh ini Milano, misalkan apa namanya? Stunting gitu Pak. Dibuat itu namanya. Nah itu kenapa enggak? Coba ceritanya. Bapak pergi ke Brussels, dikasih tahu boneka kecil, ya tahu Pak. Nah, ceritanya apa? Nah sekarang kita buat cerita aja tinggal. Jadi saya tuh suka gitu Pak. Tuh, warga saya kan saya latih, yang tadi miskin itu saya latih kenapa bisa kaya. Bukan, saya ngomong bukan jutawan, dia jadi miliarder sekarang. Karena dia omsetnya udah di atas 1 miliar. Nah saya buat cerita lah yang namanya Lapis Surabaya. Saya ngomong Lapis Surabaya padahal itu spiku. Saya ngomong Lapis Surabaya ini. Ceritanya saya buat, karang-karang cerita. Ya semau saya buat cerita kok. Nah, jadi kita buat cerita aja Pak, supaya Milanonya naik lagi gitu loh. Betul loh kan? Ya Milano stunting gitu kan. Maksudnya sebetulnya itu kecil tapi enggak. Ya dibuat kecil gitu supaya harganya mahal gitu. Ya dibikinlah kata-kata itu. Kita harus kreatif Pak. Yang namanya jualan kok. Saya juga gitu. Saya enggak peduli apa. Oh saya jualan. Sah-sah saja. Saya mau apa kan jualan kok. Ya terserah yang beli mau apa enggak gitu kan. Ya saya juga bingung tadi Menteri Sosial saya ngomong saya nggak usah pidato, saya nggak suka pidato, saya mau lihat tanamannya. Tapi disuruh pidato juga. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kalau kita tidak manfaatkan ini, maka tempat lainlah ini jangan diterjemahkan. Tempat lainlah yang akan menikmatinya. Ya, kita diberikan karunia Tuhan kekayaan yang luar biasa. Kalau kita tidak syukuri, maka seperti ayam mati di lumbung padi. Karena kita biarkan saja itu potensi. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, kita buktikan. Kalau Bapak Ibu sekalian geluti ini, maka suatu saat Indonesia akan, bahkan mungkin akan mengangkat nama Indonesia ke dunia. Pertama kenapa? Yang pertama, oke, dari sisi ekonomi. Yang kedua, kualitas udara. Saya pernah mendapatkan predikat saat masih ada di Pura. Surabaya itu mempunyai udara terbaik di Indonesia. Kan aneh gitu kan? Kenapa bukan yang hutannya banyak gitu? Saya nggak peduli, saya pertama ngomong kita buat hutan di tengah kota. Udah indah nanti. Kenapa? Karena saya nggak bisa, ini orang ngomong gini,
Bu Risma, Bu Wali Kota, saya ini baru punya mobil, baru bisa beli mobil, nggak boleh beli mobil gitu. Karena udaranya takut jelek, udah beli mobil aja. Saya yang bagian nanam. Saya tanamlah tanaman apa aja saya taruh di jalan. Kadang saya nggak punya, saya pengen ini, harganya mahal, aja nggak jadi. Tiba-tiba datang tuh tanaman ke kantor balai kota. Sampai begitu. Anak-anak kecil TK di Surabaya bawa tanaman, Bu Wali Kota saya nyumbang tanaman ini 5 biji hanya, itu saya tanam sendiri untuk menghargai dia. Kenapa? Sekali lagi, itu adalah potensi. Kalau tadi yang saya katakan, itu adalah apa namanya, cuan ya. Yang kedua, kualitas udara kita baik. Yang ketiga, tahukah kenapa saya bisa mengurangi banjir di Surabaya? Saya buat hutan kota. Saya selama jadi wali kota, saya sudah membuat hutan kota hampir 700 hektar. Terus apa? Di dalam hutan kota itu warga saya ajari nanam sayur, nanam macam-macam. Akhirnya mereka dapat meningkatkan kehidupannya. Jadi karena itu sekali lagi para pecinta tanaman, ini jangan hanya buat hobi. Kalau bisa jadi cuan atau fulus, kenapa enggak? Begitu ya. Tadi dikatakan ada yang harganya mobil, semobil. Ya betul, tadi bukan hanya semobil, Bu. Serumah, Bu, 1,7 miliar, Bu. Ya, jadi itu saya kira saya nggak ngomong banyak, nanti saya nggak bisa lihat pameran. Saya kira itu, terima kasih. Udah ini saya lihat pameran ya, boleh ya? Ya, ini refreshing saya, Mbak. Masa saya kemana-mana ngomong sampai saya ngomong pinggang saya ini patah Pak jalan, Bu, ke Sukabumi berapa jam dari Jakarta? 3 jam. Ternyata Sukabumi yang ujung Pak 7 jam. Saya ngomong, oke kita berangkat jam 3, nyampe sana jam 6. Kalau pakai forwarder, oke jam 2 jam setengah lah. Saya bilang, ternyata bukan Pak, di ujung sana 7 jam kamu. Sekarang jelas berapa jam dari sini, saya bilang. Jadi ini saya putar seluruh Indonesia, Bu. Lihat, melototi, sambil lihat melototi. Kalau di jalan ada tanaman cantik, itu tanaman apa ya? Sebab Pak tahu, saya ada tanaman di pamer, harganya di sini 10 juta. Ternyata di Papua itu dibikin jalan tremong ini banyak sekali. Saya ngomong ini, ya aku turun sebentar, forwarder berhenti sebentar, saya ngambil tanaman itu. Tapi jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi yang saya sampaikan, kenapa tanaman tadi saya ngomong bukan saya ngajari, tapi saya ngomong itu adalah nikmat karunia Tuhan yang harus kita pegang, jangan sampai kita lepaskan. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf kalau ada tutur kata saya kurang berkenan, saya akhiri. Jadi saya juga Pak Rahmat, Pak Budi, saya bukan hanya prof, saya bukan hanya bisa marah. Itu tanaman itu kalau nggak mau bunga saya ajak ngomong dia, kenapa kamu udah tak sirami, sudah ini, kenapa kamu nggak mau bunga? Bunga Pak. Jadi tanaman itu yang apa sekarang itu tabu bea, itu saya tanam oleh Kepala Dinas Kebersihan Pak. Saya jadi wali kota, kamu tak tanami 2 tahun, tak sirami terus, kenapa kamu nggak mau bunga? Keluar bunganya semua, heran Pak. Ya itu saya kira. Terima kasih, nanti nggak selesai saya ngomongnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semuanya sudah siap? Kita hitung mundur bersama. Baik, semuanya 3, 2, 1.